Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, acara yang merupakan tradisi di Nusantara, halal bihalal, artinya saling menghalalkan. Satu ungkapan yang kayaknya Arab tapi ternyata bukan. Karena kalimat ini digagas oleh para pendahulu bangsa, bagaimana ada momentum yang dilakukan secara nasional dan itu membuat sebuah tradisi yang baik di mana kita semua pada saat itu menjadi orang-orang yang saling mengasihi satu sama lain, mudah memberikan maaf, mudah memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Maka mudah-mudahan acara halal bihalal yang pada intinya adalah upaya kita semua untuk saling memaafkan, membuka hati kita untuk tidak malu meminta maaf dan tidak merasa berat untuk memaafkan di momentum halal bihalal yang berdekatan dengan bulan Syawal. Maka kami segenap pengurus PKM Al-Islahiyah menghaturkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pribadi-pribadi yang mendapatkan maghfirah. Hadirin sekalian, tadi Pak Ustadz Hasan membacakan satu ayat yang sangat relevan dengan acara halal bihalal. Dan ini mencerminkan dampak dari puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Beliau membacakan ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kalau puasa orientasinya juga untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau ayat yang dibacakan tadi adalah fadlnya Allah, anugerahnya Allah yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah, Allah perintahkan kita semua untuk bersegera mendapatkan ampunan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Anugerah buat orang-orang yang bertakwa, Allah sediakan surga. Allah nyatakan 'arduha as-samawati wal ardh. Allah nyatakan surga itu seluas langit dan bumi. Jadi luasnya kayak apa? Luas sekali. Tidak terbayangkan oleh kita tentang luasnya surga. Sebagaimana tidak bisa kita bayangkan tentang kenikmatannya surga. Maka luasnya surga yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kemudian kita pengennya masuk surga nanti kesepian. Di surga kesepian. Karena perintahnya Allah juga kalau masuk surga rombongan. Perintahnya kalau masuk surga wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Masuklah kalian orang-orang yang bertakwa ke dalam surga dengan rombongan. Kita mudah-mudahan jadi rombongan. Ya,
jadi rombongan bapak ibu rombongan. Makanya kalau masuk surga jangan sendiri. Caranya bagaimana? Ngajak teman di WA, di grup atau di cabut. Yuk kita menuju kebaikan-kebaikan yang Allah beri. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan satu alamat siapa-siapa orang-orang yang nanti mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dimulai bahwa orang tersebut mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dapat maghfirah, maka dia orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dia diridhai, maka dimasukkan orang-orang yang diridhai itu sebagai hamba-hamba. Kan gitu. Fadkhuli fi ibadi, fadkhuli. Kalau udah jadi hambanya, pasrah sama Gusti Allah, insya Allah mendapatkan jenis itu seperti. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan alamat siapa-siapa orang yang akan mendapatkan maghfirah dan secara otomatis mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kenikmatan hakiki. Siapa orang-orang itu? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang mau berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Pak, jujur Pak, Bu, sekarang ini keadaan ekonomi gimana? Baik-baik saja, alhamdulillah. Pak RW 1 baik-baik saja. Pak RW 2 juga baik-baik saja. Ada yang bilang ini kayak tahun kemarin. Barangkali ada tetap, namanya Allah itu Maha Kuasa. Ada saudara kita yang pasti diluaskan dalam hal rezeki yang berupa mah. Tapi tidak sedikit saudara-saudara kita yang memang juga harus mengatur sedemikian rupa untuk kecukupan bagi. Ini yang senyum-senyum kayaknya nggak luas-luas. Yang senyum banyak, jadi alhamdulillah luas. Yang pertama, yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, orang yang mau berinfak dalam keadaan sempit dan lapang dan sempit. Kita hari ini di hadapan kita ada pembangunan, bukan untuk apa-apa, bukan juga untuk bikin sesuatu yang dengan bahasa sekarang ikonnya rajin aslikan. Sudah ini minallah, dan kita membuat masjid direnovasi sedemikian rupa memang dalam tujuan bagaimana memakmur. Bapak Ibu lihat kalau Jumat jamaah sudah selalu tidak. Kalau tadi motornya saja sudah 3.000, orangnya sudah berapa? Motornya 3, orangnya pasti lebih dari 3. Masjid ini daya tampungnya saat ini hanya 700 orang. Jadi kalau mencep itu Pak, makanya itu yang menjadi dasar kita memprakarsai pada tahun ini wis istiqoah, mohon kepada Allah kita bangun secara perlahan. Maka kami pertama mengaturkan terima kasih, yang kedua kami mengajak supaya mudah-mudahan nanti kita dalam seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Pokoknya kita rombongan, kita gandulan sama sarungnya Pak Kiai Muhi, masuk Pak Kiai Taufik,
para asatidz, para orang-orang soleh, kita gandulan saja. Maka di tengah kesulitan kami mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada masyarakat. Alhamdulillah masjid ini tetap bisa dilaksanakan pembangunannya atas dana yang bersumber secara paling dominan adalah dari masyarakat Raja. 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, sejuta, 10 juta, semiliar itu dari masyarakat Raja. Kan kalau umpama jangan kecil, masa umpama kan? Maka kami haturkan ucapan terima kasih pada masyarakat yang tidak jengah memberikan berinfak walaupun barangkali dalam keadaan sulit, tapi masih mau menyisihkan sebagian hartanya untuk pembangunan dan kegiatan-kegiatan di lingkungan Raja asli yang menuju kepada kebaikan, baik lingkungan, baik santunan atau apapun, bahwa apa yang dilakukan kebaikan-kebaikan yang disemai oleh masyarakat, yakinlah bahwa nanti kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu. Terima kasih para tim tentunya yang menjadi garda terdepan, tim penarik kaleng atau kalau bahasanya Pak Tio, tim fundraising yang tidak segan-segan ketok-ketok pintu, mengambil kaleng demi kaleng, dikumpulkan ke dalam tas dan kemudian disampaikan kepada panitia pembagian. Dan alhamdulillah yang bapak-bapak berikan, yang ibu-ibu berikan, kita lihat di sebelah selatan ya baru seperti, tapi seperti itu pun sudah harus kita syukuri. Ini bukti bahwa masyarakat mudah-mudahan diberikan keistiqomahan untuk mau selalu berbuat. Yang kedua, mudah-mudahan kita juga masuk dalam isyarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu? Wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang yang mampu untuk menahan amarah. Banyak hal yang kemudian memicu kita muncul amarah, muncul rasa marah, muncul rasa tidak suka. Tapi ingat kata-kata atau kalimat yang Allah sampaikan, ayat yang Allah sampaikan, ciri-ciri orang yang akan mendapatkan maghfirah Allah adalah wal kadhiminal, orang yang mampu menahan amarah. Dan di acara halal bihalal ini tentunya para ulama menggagas istilah halal bihalal terinspirasi dari ayat-ayat wal'afina anis, menjadi orang yang mudah memaafkan satu sama, dan disawal atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kemudian menjadi momentum, menjadi satu saat yang kita itu tidak malu untuk meminta maaf dan tidak berat untuk memaafkan. Kadang ada kalimat begini, kayaknya nggak pantas, sudah Syawal masih musuhan, seolah-olah momentum perbaikan itu di bulan Syawal. Tapi apapun itu momentum yang sangat bagus, kita mudah memaafkan. Jadi kalau saya ketemu Kong Jaya dan jauh, saya suka melihat Kong Jaya, Kong kosong-kosong mungkin mulai dari nol, ya. Mungkin momentum yang digagas oleh para ulama dengan kebijaksanaannya, dengan kemudian memperhatikan persoalan kultural, persoalan budaya masyarakat Indonesia,
sehingga ada acara namanya halal bihalal. Maka pada hari ini tentunya kami mewakili pengurus IKM memohon halalnya dari Bapak Ibu sekalian, barangkali, dan bisa saja bukan barangkali, barang laut saja, ada sesuatu yang bersifat hakul adami yang kami gunakan, yang sebetulnya itu milik Bapak Ibu sekalian. Maka kami mohon terutama kepada ketua RT, mohon disampaikan permohonan maaf dari kami pengurus DKM dan segenap jajaran panitia pembangunan Masjid Al-Islahiyah untuk memaafkan kesalahan-kesalahan kami, menghalalkan sesuatu yang kami gunakan yang sebetulnya barangkali tidak sesuai dengan agamanya, supaya kita dalam bermasyarakat bisa terus bekerja sama, bersinergi. Saya juga mohon izin Pak RW Ali, Pak RW Solihin, saya terus terang sampaikan logo RW 01, RW 02 di setiap event masjid, supaya memang ini menunjukkan bahwa kita hidup di lingkungan masjid, ada di lingkungan wilayah RW 01 dan RW 02. Maka sepatutnya bagi kami untuk tetap selalu berkoordinasi dengan para pemangku wilayah, dalam hal ini Pak Ketua RW 01, Pak RW 02, dan segenap jajaran Ketua RT. Dan kami terima kasih kepada para Ketua RT yang selalu memberikan koridor yang kami bisa gunakan untuk melakukan kepentingan pembangunan lingkungan, yang salah satunya adalah Masjid Al-Islahiyah, yang selalu membuka komunikasi bagaimana kami diarahkan untuk dari mulai sosialisasi di tahap awal sampai kemudian kami melaksanakan pemungutan atau pengambilan infak dari masyarakat Rajin Asli, yang tentunya kontribusi dari para ketua RT adalah hal yang mutlak kami butuhkan. Dan harapan kami, mohon apa yang sama-sama sudah kita mulai hari ini istiqrar bisa berjalan sampai dengan masjid ini selesai dan digunakan untuk tujuan maslahatnya masyarakat dan warga Rajin Asli. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih kepada seluruh hadirin sekalian, warga masyarakat Rajin Asli, bapak-bapak dan ibu-ibu, karena ibu-ibu ini juga yang sebetulnya mungkin dibalik diamnya ibu-ibu, ternyata yang paling rajin memasukkan uang ke dalam kenceng adalah ibu. Maka terima kasih Bu, dari uang belanjanya sudah disisihkan untuk Masjid Al-Islahiyah. Mudah-mudahan yang kita bangun ini, pertama kita mendasarkan bahwa yang kita lakukan berawal dari mohonnya kita atas ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan yang kita bangun ini terus dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setelah selesai dibangunnya masjid ini pun kita dalam tujuan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas tutur kata yang kurang berkenan, sikap yang kurang sopan. Kami mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua DKM kita, yang Haji Salam Imam Ibu.